Nabi nggak pernah kayak gitu, para sahabat nggak pernah kayak gitu, tabiin nggak pernah kayak gitu, tabiin nggak pernah kayak gitu, imam mazhab yang 4 nggak ada satupun yang kayak gitu, nggak ada satupun yang kayak gitu. Imam Abu Hamid Al Ghazali nggak pernah seperti itu, Imam Al Muhasibi nggak pernah seperti itu, Imam Al Qusairi nggak pernah ada diceritakan seperti itu. Hebat, hebat, hebat. Seberapa banyak buku yang Anda baca, Guru Kumpul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Islamnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mr. Coach Channel seperti biasa. Jangan lupa tetap seruput kopinya, nikmati cemilannya teman-teman ya. Tetap jaga kesehatan, oke? Misalkan ada pondok pesantren, nerima amplop, santrinya jalan bebek, kemudian apa? Gak mungkin itu tuh disebut sebagai pesantren yang sangat unggul gitu. Itu bakal disebut sebagai pesantren feodal. Pasti disebut pesantren feodal. Jadi kalau misalkan kenampakannya sudah seperti itu, kemudian dinilai sama orang seperti itu, ya wajar. Kok marah? Oke. Apa yang dilakukan oleh santri di beberapa pesantren ya, banyaklah pesantren-pesantren salaf ya teman-teman ya, yang tradisional itu masih melakukan praktek-praktek feodal katanya. Padahal kan Guru Gembul tahu sendiri tuh apa definisi feodal. Equals MC square dari Einstein. Itu namanya basa-basi. Si mahasiswa misalnya, kamu telat, gak pernah masuk. Feodalisme masih bekerja di ruang-ruang kampus tuh. Jadi mereka tuh mikirin yang paling penting tuh bukan tanah, tapi duit. Dan mereka sedang bertransformasi, yang paling penting tuh bukan duit, tapi mesin duit. Merkantilisme itu kan yang penting duit. Kapitalisme itu yang penting mesin duit. Yang paling penting itu bukan uangnya, tapi sesuatu yang bisa memberikan kita uang tanpa batas. Sedangkan orang Indonesia mikirnya pada waktu itu masih feodalisme. Yang paling penting itu bukan uang, bukan mesin uang, tapi tanah. Karena kita bisa makan tuh dari tanah. Nah, kayak gitu. Ada gap di situ, ada gap. Nah, karena di Indonesia itu feodal, yang paling penting itu tanah, maka yang paling berkuasa itu adalah tuan tanah. Tuan tanah punya tanah yang seluas-luasnya, rakyat itu disuruh bekerja di sana. Jadi orang-orang tidak memiliki hak atas tanah. Nah, kita Indonesia berupaya untuk cari focal point itu, tapi kita gugup sebetulnya karena jejak feodalisme kita nggak pernah selesai ketika kemerdekaan kita ucapkan. Tetap carry over yang disebut feodalisme itu. Sampai sekarang feodalisme. Di depan kelas, profesor berdiri di kelas, muridnya diem, nggak mau protes karena takut dia profesor. Jadi feodalisme masih mencekam sistem pendidikan kita. Feodalisme yang sebenarnya adalah sistem sosiopolitik perihal tuan tanah dan rakyat biasa, yang mana tuan tanah ini akan memperlakukan rakyat biasa ini, dia akan mensistem orang-orang biasa yang bekerja di tanah dia itu untuk tidak bisa berkembang sehingga tidak ada tuan tanah selain dia itu. Kemudian makna feodalisme ini berkembang, bergeser menjadi makna-makna yang berupa sifat-sifat yang tertanam di era sekarang ini karena warisan feodalisme masa lalu. Oke, padahal faktanya kan tidak ada pondok pesantren itu yang mencegah atau menghalangi murid ini untuk sukses, tidak ada. Semua pondok pesantren itu pasti didik muridnya akan menjadi orang yang sukses, akan menjadi orang yang bermanfaat bagi negara, bangsa, dan sesama, agar muridnya ini bisa setara dengan kiainya atau malah lebih tinggi daripada kiainya sendiri. Itu sistem di pesantren seperti itu. Jadi makna feodalisme yang dituduhkan oleh orang-orang di luaran sana kepada peradaban antara santri dan guru ini sangat tidak sesuai sama sekali, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada pondok pesantren, nerima amplop, santrinya jalan bebek, kemudian apa? Gak mungkin itu tuh disebut sebagai pesantren yang sangat unggul gitu. Itu bakal disebut sebagai pesantren feodal. Gara-gara kiai menerima amplop dan ku jalan bebek, itu bisa disebut pesantren feodal. Dari mana? Dan tidak bisa disebut pesantren unggul. Itu juga dari mana? Apakah Anda bisa menyebut juga negara Jepang sebagai negara yang tidak maju? Gara-gara mereka melakukan secara konsisten budaya-budaya dari para leluhurnya. Kedua alasan ini
bukan termasuk kerangka dari feodal itu sendiri, teman-teman. Karena kerangka feodal sendiri sebenarnya masalah ekonomi saja, penguasaan ekonomi. Agar apa? Agar rakyat di bawah itu tidak mempunyai kuasa dalam mengatur ekonomi. Yang mengatur ekonomi adalah orang-orang atas saja, yaitu penguasa tanah. Itu saja intinya feodal. Pasti disebut pesantren feodal. Jadi Ya, kalau misalkan Anda yang nyebut pasti itu kelompok Anda saja, dan orang-orang yang tidak memahami pesantren, atau orang-orang yang tidak pernah mondok di pesantren-pesantren seperti ini, seperti itu. Atau mereka yang pernah mondok di pesantren kayak gini, tetapi jiwanya sebenarnya bukan jiwa pesantren. Jadi ketika dia keluar dari pesantren salaf yang menerapkan hal semacam ini, mereka akan memberontak, mereka akan mengeluarkan watak aslinya, begitu loh. Pakannya sudah seperti itu, kemudian dinilai sama orang seperti itu, ya wajar. Kok marah? Bukan dinilai seperti itu, tapi Trans 7 ini memfitnah Guru Gembul. Kiai katanya kaya gara-gara amplop dari santri, kemudian di framing lagi, difitnah lagi bahwasanya amplop dari orang-orang itu diserahkan kepada keluarganya. Lah ini, silakan Anda cek video dari Trans 7. Kenapa tiba-tiba di sini Anda tidak objektif gitu? Kenapa tiba-tiba Anda menjadi orang yang sentimen? Kenapa yang sebelumnya saya anggap Guru Gembul ini logikanya sehat, kenapa jadi miring kayak gini? Narasi Anda yang ini seperti menggambarkan bukan dari seorang guru, tapi hanya dari seorang buzzer saja gitu loh. Ini kan narasi buzzer Anda ini. Mana narasi guru Anda selama ini? Kenapa tiba-tiba hilang ketika menilai peradaban pesantren salaf? Kenapa tiba-tiba Anda menjadi seorang yang egosentris, Guru Gembul? marah tuh harusnya gini nih, pesantren itu tuh mencetak 10 orang paling kaya di Indonesia semuanya dari pesantren itu. Itu nggak akan ada yang menyebut itu feodal, tuh nggak akan ada. Oke, Anda kaya, Guru Gembul. Sekaya apa Anda? Dengan sistem Anda belajar katanya ya. Oke, Anda belajar di mana? Apakah Anda belajar di pendidikan-pendidikan yang tidak feodal? Jika iya, apakah Anda sudah kaya? Bagaimana ini? Oke, kita kembali ke video tadi. Semua pendidikan di negara kita ini masih ada unsur-unsur feodalismenya. Bagaimana? Lalu ketika para santri tidak bisa menjadi 10 orang terkaya di Indonesia, kenapa Anda tidak mengkaji lagi di situ? Apakah di situ ada sistem feodal di negara ini? Kenapa tiba-tiba Anda NPD? Jadi ketika masyarakat melihat, ketika media menyorot dengan kamera, itu fakta yang seperti itu ada ini. Kalau memang ada konteks di belakang, silakan jelaskan, silakan klarifikasi. Tapi kalau nggak ada, nggak usah nyolot, nggak usah marah sampai menggerakkan. Ada alumni, ada himpunan alumni. Ada yang menggeruduk juga rumah anggota DPR gitu ya. Loh, kami nyolot karena kelompok yang mengkritik, yaitu di kubu Anda, ini nyinyir memfitnah. Tidak hanya bermodal video, tapi narasinya itu fitnah. Ada fitnah, ada respon. Kenapa Anda tiba-tiba menyalahkan orang yang merespon? Kenapa Anda tidak menyalahkan orang yang memfitnah? Kan mana sih Guru Gembul yang dulu? Ini menunjukkan justru pesantrennya sendiri yang sekarang itu sedang diambang ketidakpercayaan publik. Gus itu semakin tidak dipercaya sekarang. Semakin tidak dipercaya oleh orang-orang semacam Anda dan orang-orang yang memang tidak pernah berkecimpung di dunia pesantren. Faktanya Pak Guru Gembul, Guru Gembul, Lirboyo ini adalah pesantren dengan jumlah santri paling terbanyak di Indonesia, 40.000 lebih. Dan setiap tahun itu pendaftarannya semakin banyak, Guru Gembul. Anda dapat data dari mana? Kalau orang-orang semacam Anda atau orang-orang yang kontra dengan pesantren, yang tidak nyaman, tidak cocok lah ya jiwanya dengan pesantren ya, yang sok-sokan tidak feodal, padahal mereka juga hidup di lingkup feodal juga. Iya, memang tidak percaya. Jangankan ada isu ini, sebaik apapun dunia pesantren, kalau mindset orangnya memang sok non-feodal, padahal mereka itu hidup di lingkungan feodal, iya tetap tidak akan percaya. Diejek. Dan yang diejeknya lebih parahnya lagi adalah dikaitkan dengan Islam. Jalan jongkok di depan kiai atas nama Anda dan kelompok Anda yang mengaitkan dengan Islam. Kalau kami mengaitkan dengan adab pesantren dari dulu seperti itu, Guru Gembul ya. adab dan tabaruk itu adalah ajaran dari orang-orang musyrik yang punya kasta. Itu ajaran musyrik yang punya kasta. Jadi orang dulu, zaman dulu itu kan ada kasta-kastanya gitu, bangsawan apa gitu. Nah, yang bawah tuh kayak dalit, itu kalau ketemu sama kasta yang lebih tinggi itu harus kayak gitu. Nah, itu bukan ajaran Islam. Nabi nggak pernah kayak gitu, para sahabat nggak pernah kayak gitu, tabiin nggak pernah kayak gitu, tabiin nggak pernah kayak gitu, imam mazhab yang 4 nggak ada satupun yang kayak gitu. Nggak ada satupun yang kayak gitu. Imam Abu Hamid Al-Ghazali nggak pernah seperti itu, Imam Al-Muhasibi nggak pernah seperti itu, Imam Al-Qusairi nggak pernah ada diceritakan seperti itu. Hebat.
Seberapa banyak buku yang Anda baca, Guru Kumpul? Apakah Anda sudah kenyam semua diksi yang ada di seluruh dunia ini, sehingga Anda dengan PD-nya mengungkapkan hal semacam ini? Tidak ada di zaman ini, tidak ada di zaman ini, tidak ada di zaman ini. Seberapa banyak buku yang Anda baca, Guru Kumpul? Ungkapan-ungkapan seperti ini itu datang dari jiwa-jiwa yang merasa superior dalam dunia akademisi. Gitu loh. Walaupun dia mengatakan saya orang biasa, saya tidak sehebat itu, tapi fakta dari narasi-narasinya itu mengatakan bahwasanya orang ini merasa sebagai superior dalam dunia akademisi dan ilmiah. Sekali lagi saya sangat kecewa kepada Guru Kumpul. Saya terus terang ya, banyak sekali konten-konten Anda yang mungkin menginspirasi saya, tapi dalam hal ini saya katakan narasi Anda ini egosentris dan logical fallacy, Pak Guru Kumpul ya. Apakah Anda sudah membaca riwayat seorang sahabat ketika sahabat ini dulu belum masuk Islam, lalu dia bercerita kepada kaum Quraisy, "Wahai kaumku, aku tidak pernah melihat raja Kisra, raja manapun yang semisal Muhammad ini." Kenapa seperti itu? Karena Muhammad ini kalau dia meludah, maka para sahabatnya akan berebut untuk menadahkan tangannya, untuk menadah ludah dari Muhammad ini, lalu diusapkan ke seluruh badannya termasuk ke wajahnya untuk tabarukan. Silahkan cek hadisnya itu. Dan ketika Muhammad ini berwudu, maka para sahabat yang lain berebut untuk mendapatkan air bekas cuciannya itu. Silahkan cek hadisnya. Jadi saya melihat cara Anda menyimpulkan sesuatu masalah di sini ya, itu ya mirip-mirip Wahabi lah ya, mirip-mirip Wahabi. Baru tahu 100 hadis sudah mengatakan tidak ada di zaman ini, tidak ada di zaman ini. Begitu Guru Kumpul ya. Ini menunjukkan bahwasanya watak-watak NPD sepertinya sudah mulai terjangkit ya di otak Anda, Guru Kumpul. Anda melupakan bahwasanya terlalu banyak yang belum Anda ketahui, terutama dalam hal agama, Guru Kumpul ya. Jadi sebaiknya jika Anda berbicara agama maupun hal-hal yang berkaitan dengan agama, sebaiknya di stop dulu, Guru Kumpul ya, karena itu bukan ranah Anda. Anda masih belum kapasitasnya untuk masuk ke ranah situ, Guru Kumpul ya. Baik, itu saja teman-teman. Tetap semangat mencari maisha, mencari rezeki, mencari cuan, mencari profit yang halal agar kita sehat secara finansial, sehat secara jasmani dan rohani, terutama sehat secara keimanan dan akidah. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.